Ya, Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, siapakah di antara Bapak dan Ibu yang baru pertama kali hadir malam ini, atau bahkan baru pertama kali ke Cipinang Elok? Boleh angkat tangan? Oke. Nah, Bapak dan Ibu, di antara kita ada saudara-saudari kita yang baru pertama kali datang. Boleh kita lambaikan tangan dan ucapkan selamat datang, Bapak dan Ibu. Selamat datang. Oke, ya Bapak dan Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Nah, saya akan mengajak Bapak dan Ibu, kita mau belajar satu lagu baru, Bapak dan Ibu. Lagu ini berjudul Peganglah Tanganku Roh Kudus. Nah, karenanya saya mau mengajak Bapak dan Ibu, yuk kita latihan. Buat Bapak dan Ibu yang sudah bisa, monggo menyanyi dengan lebih keras. Terima kasih. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa nyanyikan lagu ini sekali lagi. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Bapak dan Ibu, dengan sukacita mari kita berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan menyanyikan Ku Heran. Bapak dan Ibu, Allah begitu mengasihi kita, kita heran kok bisa-bisanya ya Allah tetap setia kepada kita yang seringkali tidak setia. Ku heran Allah mau memberi. Rahmat-Nya padaku.
wanita katakan. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman. Yang pria katakan. Dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Sekali lagi refnya. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena bukan oleh kekuatan kami bisa percaya kepada Tuhan. Hanyalah oleh Roh-Mu yang kudus kami bisa mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami sudah melihat kebaikan Tuhan. Hari demi hari Engkau menanggung kami. Hari demi hari Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Hari demi hari Engkau setia mendengar keluh kesah kami. Dan hari demi hari Engkau setia walaupun seringkali kami tidak setia. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau bersama-sama bersekutu di dalam ibadah kami untuk memperingati turunnya Roh-Mu yang kudus. Kami rindu Engkau yang disenangkan atas persekutuan kami. Kami rindu Engkau yang senang mendengar puji-pujian kami. Dan kami rindu Tuhan kami diubahkan. Kami rindu kami bukan hanya orang yang datang mendengar firman Tuhan, tapi kami juga rindu Tuhan kami boleh semakin serupa dan kami bisa setia kepada Tuhan. Kami tidak mau suam-suam kuku Tuhan, kami tidak mau hidup seadanya, hidup sejalannya saja, tapi kami mau menjadi murid-murid-Mu yang setia. Berkaryalah di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, kita bersyukur sekali lagi Tuhan begitu setia walaupun kita tidak setia. Dan tentu Bapak dan Ibu kalau ngelihat tema kita setia tentu tidak mudah. Apalagi kita hari ini bicara jangan suam-suam kuku. Dan karenanya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus setiap hari. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan. Peganglah tanganku Roh Kudus.
Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Yang pria nyanyikan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Yang wanita nyanyikan bersama. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Menyanyikan bersama-sama. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Saya undang Bapak dan Ibu untuk berdiri dan kita ulangi lagu ini. Peganglah tanganku. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Katakan padanya. ku tak dapat jalan sendiri Saya tidak dapat jalan tanpa-Mu. tanpa Roh-Mu. Tuhan, bawalah kami ke dalam kebenaran-Mu. Bawalah diriku kepada Segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari puji Dia, katakan kuduslah Engkau. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib-ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Mengalirlah, mengalir kuasa
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan sekali lagi, mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Nathanael Setiadi. Selamat malam Bapak Ibu dan juga saudara-saudara yang terkasih. Kita akan memasuki pemberitaan firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sungguh kami membutuhkan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami menyatakan tekad agar kami sungguh hidup dalam kebenaran dibimbing oleh Roh-Mu yang Kudus. Dan biarlah ketika kami juga berseru mengalirlah pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami umat-Mu telah berhimpun malam ini untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Bagaimana kami perlu menjadi umat Tuhan yang setia sampai akhir, yang juga mengkritisi pola hidup beriman yang suam-suam kuku. Maka biarlah Tuhan menolong kami agar bagian firman Tuhan yang hendak kami baca, yang hendak kami renungkan bersama-sama, itu boleh menolong kami untuk mengevaluasi diri kami sudah sejauh mana kami menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen, dan apakah kami menjadi pribadi-pribadi yang suam-suam kuku, atau justru kami adalah orang-orang yang berjuang untuk terus menunjukkan daya semangat sebagai para pengikut Kristus yang tangguh dan yang setia sampai akhir. Karena itu Bapa, ketika kami akan membaca bagian firman Tuhan, mendengarkan pemberitaan firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang Kudus yang telah dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya boleh menolong kami dalam pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan. Pun hamba-Mu di tengah-tengah segala keterbatasannya, ya Bapa, berkatilah ia, agar kiranya bagian firman Tuhan yang hendak disampaikan boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami sebagai anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami serahkan doa ini. Amin. Nah mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-22. Judul perikop bacaan kita adalah kepada jemaat di Laodikia. Ini adalah bagian dari wahyu kepada Yohanes yang disampaikan kepada 7 jemaat di Asia Kecil, dan perikop yang hendak kita baca adalah sapaan Tuhan kepada jemaat ke-7, jemaat terakhir, yaitu jemaat di Laodikia. Wahyu 3, 14 sampai 22. Demikian dikatakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang bersedia mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih yang setia melaksanakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sudah 2 tahun lebih kita berhadapan dengan pandemi, dan tentu situasi itu bukanlah hal yang mudah ya. Kalau kita masih ingat flashback ke belakang pengalaman kita pertama-tama gereja dialihkan ke bentuk online, mungkin sekitar Maret 2020 ya, kita beralih ke bentuk online. Apa-apa kita kerjakan dari rumah, pekerjaan pun juga dibatasi, diharapkan bisa bekerja dari rumah. Ada perubahan hidup yang terjadi di sana. Dan setelah 2 tahun berlalu dan kita sudah kembali bisa berkumpul di gedung gereja, maka pertanyaan yang disampaikan kepada kita adalah apa yang sudah kita pelajari, entah sebagai pribadi, entah sebagai gereja, terkait dengan pandemi yang terjadi ya saat ini. Atau jangan-jangan ketika kita sudah bisa kembali ke gedung gereja, kehidupan kita berjalan seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa begitu ya. Padahal 2 tahun lebih menghadapi pandemi menyediakan banyak pelajaran yang berharga untuk setiap kita. Nah, karena itu ketika dalam pekan doa Pentakosta seperti malam ini, kita membaca satu bagian firman Tuhan yang khusus disampaikan kepada sebuah gereja, kepada sebuah jemaat di Laodikia, maka bukankah ini menjadi cermin, menjadi alat bantu untuk kita melihat sudah di mana kita dalam beriman kepada Tuhan. Bagaimana gereja kita sungguh-sungguh menjalani perannya di tengah-tengah dunia, ataukah justru terjebak pada pola laku, pola sikap, pola pikir yang keliru seperti yang dihadapi oleh jemaat di Laodikia. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tadi perhatikan, surat kepada jemaat di Laodikia ini adalah surat yang terakhir kepada 7 jemaat biasa kecil. Laodikia disampaikan yang terakhir begitu ya. Nah, lalu kalau kita cermati 6 surat yang lain atau 6 jemaat yang lain, maka kita bisa menemukan ada pola umum surat kepada 7 jemaat. Apa pola umumnya? Yang pertama adalah pasti setiap surat ini diawali oleh tujuan surat ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, malaikat jemaat di Laodikia dan seterusnya. Malaikat jemaat di sini menunjuk pada pelindung atau pemimpin jemaat ya, kepada penatua maksudnya, kepada pimpinan jemaat di kota-kota yang dituju. Itu pola yang umum, ada tujuan surat. Lalu kalau kita perhatikan juga biasanya surat-surat kepada 7 jemaat biasa kecil dilanjutkan juga dengan pujian ya. Ada penghargaan, ada apresiasi kepada yang sudah dikerjakan atau yang sudah dialami oleh gereja tersebut, oleh jemaat tersebut. Sebagai contoh katakanlah kepada jemaat di Efesus dikatakan pujian begini. Engkau tidak dapat sabar kepada orang-orang jahat. Berikutnya, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi jemaat di Efesus ada apresiasi bagaimana mereka itu tidak sabaran terhadap orang-orang jahat. Tapi ketika mereka menderita, mereka sabar, mereka bisa menunjukkan daya tahan. Atau kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan pun juga memberikan apresiasi. Sebagai contoh,
engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya, ada pujian, ada apresiasi di sana. Nah, tetapi kita juga menjumpai kenyataan bahwa gereja adalah orang-orang berdosa yang telah percaya kepada Kristus. Artinya apa? Bahwa gereja terdiri dari orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang masih bisa melakukan dosa. Sehingga selain pujian kepada jemaat, ada juga kritikan, ada juga teguran yang disampaikan kepada jemaat-jemaat. Contoh, kepada jemaat di Efesus ada celaan begini atau kritikan begini. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Atau kepada jemaat di Sardis, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya, jadi ada kritikan, ada teguran yang disampaikan kepada jemaat. Nah, karena ada kritikan, ada pola hidup yang tidak benar, yang tidak pas di pandangan Allah, maka ada dorongan untuk bertobat. Ya. Misalkan saja dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan di bagian akhir surat ada nasihat dan janji. Sebagai contoh kepada jemaat di Smyrna dikatakan begini, barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Nah, itulah pola umum yang ditemukan dalam ketujuh surat. Tetapi ada yang berbeda dengan surat ketujuh atau surat kepada jemaat di Laodikia. Bedanya apa? Dalam bacaan kita, ternyata kita tidak melihat ada pujian sama sekali kepada jemaat di Laodikia. Betul nggak? Nggak ada pujian tuh ditemukan di sana. Sebagai contoh, jemaat yang cukup kuat teguran dari Tuhan adalah jemaat Smyrna. Dikatakan begini, Sardis. Tidak satupun pekerjaan yang didapati sempurna dari jemaat Sardis. Berarti kan teguran itu, kritikan itu sangat keras kepada jemaat di Sardis. Ternyata jemaat di Laodikia mendapatkan penilaian yang lebih buruk, lebih negatif, lebih paling buram dibandingkan jemaat di Sardis. Ya, kalau di jemaat di Sardis masih ditemukan adanya segelintir orang-orang yang tidak mencemarkan jubahnya, yang dipuji karena ketaatan, karena kesetiaannya. Hal yang seperti itu ternyata nggak ditemukan di tengah-tengah jemaat Laodikia. Segelintir pun nggak ada orang benar, sehingga tidak ada apresiasi kepada jemaat di Laodikia. Nah, karena itu yang ada, yang ditemukan oleh kita dalam surat kepada jemaat di Laodikia adalah celaan, kritikan, teguran. Tidak ada pujian sama sekali. Maka pertanyaannya adalah, apa ya yang sedang terjadi? Apa yang dijumpai oleh Tuhan di tengah-tengah jemaat Laodikia, sehingga yang ada adalah teguran, tidak ada nasihat, tidak ada pujian sama sekali. Nah, sebelum kita mencermati apa yang terjadi, maka saya mengajak kita untuk coba flashback, menyelidiki tentang kota Laodikia lebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Laodikia ini adalah sebuah kota yang didirikan oleh seorang kaisar yang bernama Antiochus II dari Syria sebagai hadiah bagi istrinya yang bernama Laodike. Dari kata Laodike itulah ada nama kota Laodikia. Indah ya, rasanya kalau ibu-ibu dapat hadiah kota begitu kan, wah luar biasa, itu pasti sangat senang, sangat bangga. Nah, ini seorang kaisar ya mampu, wajar kalau seorang kaisar bisa menghadiahi istrinya sebuah kota yang didesain dari awal, ya barangkali mirip dengan IKN kelak, didesain dari awal, dipikirkan tata letak dan sebagainya, sehingga tampak sangat indah, tampak sangat tertata, tampak sangat rapi. Nah, Laodike sendiri, istri dari Kaisar Antiochus II ini sebenarnya adalah saudara dekat dari Antiochus. Jadi kita melihat di situ pernikahan kaisar ini adalah pernikahan dengan saudara dekat. Sesuatu yang bagi kita saat ini dianggap hal yang tabu, hal yang tidak baik, karena penelitian dari kesehatan menunjukkan bahwa ada potensi anak itu ketika lahir bisa mengalami kelainan karena terlalu dekat hubungan biologisnya begitu. Nah, sehingga kita membayangkan bahwa
kalau zaman itu kaisar menikahi saudarinya, saudari dekatnya, maka betapa buruknya kehidupan moral di zaman itu, ya. Nah, selanjutnya Laodikia ini adalah kota yang sangat strategis, terletak di perbukitan dengan lembah yang diapit oleh 2 sungai kecil. Sehingga posisi yang strategis itu menjadikan Laodikia sebagai kota perdagangan, semacam kota transit yang disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai kota, dan dia menjadi pusat perbankan, pusat industri keuangan di masa itu. Nah, ketika gempa yang dahsyat tahun 61 Masehi menghancurkan sebagian besar kota Laodikia, karena industri perbankan dan kekayaan yang mereka punya, mereka bisa membangun ulang kota Laodikia tanpa pinjaman, tanpa bantuan dari pihak lain. Dengan daya mereka sendiri, mereka bisa membangun ulang kota Laodikia setelah gempa yang besar. Kota Laodikia pun juga punya industri pakaian jadi berupa jubah, berupa pakaian begitu. Dan peternakan domba-domba Laodikia sangat terkenal, sehingga dari dari wool yang didapat dari domba bisa dibuat pakaian jubah hitam keunguan yang sangat mahal harganya pada waktu itu. Di Laodikia juga berkembang sekolah kedokteran, dan dengan adanya dokter-dokter yang ahli pada waktu itu, maka mereka pun juga punya industri farmasi berupa balsem, berupa minyak untuk mata dan sebagainya. Nah, seperti itulah kondisi kota Laodikia, begitu maju, begitu pesat, begitu berlimpah, kaya, maju kedokterannya, maju juga industrinya. Kalau diukur dari ukuran manusia, kota Laodikia ini kan kota yang membanggakan gitu ya, kota yang begitu maju pada zamannya. Tetapi apa yang dinilai, apa yang dipikir oleh manusia ternyata berbeda dengan apa yang menjadi penilaian Tuhan, dengan apa yang menjadi evaluasi Tuhan terhadap kota Laodikia ini. Dalam surat kita tadi dikatakan apa? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jelas identitasnya. Soal tidak panas, tidak dingin ini kira-kira soal apa sih Bapak Ibu? Atau analogi yang diambil dari hal apa? Makanan ya? Betul ya? Tadi rasanya sebagian besar kita sebelum masuk ke ruang ini menikmati apa di depan sana tuh? Kalau makan bakso lebih enak makan yang dingin apa yang panas-panas? Panas dong ya. Tapi kalau makan es krim, enaknya yang mana Bapak Ibu? Yang dingin gitu kan. Jadi memang istilah tidak dingin tidak panas itu ya berkaitan dengan makanan. Nah, apa jadinya ketika yang kita makan itu tidak dingin tidak panas? Makan bakso tapi anyep, tapi nggak panas gitu. Enak nggak? Bihunnya belum direbus, ada di mangkok, lalu dituangkan kuah yang dingin. Bihunnya nggak akan matang tuh, ya kan? Tapi kalau disiram kuah yang panas mendidih, bihun yang tadinya kering ikut matang, ya, karena mengembang. Jadi, atau kita makan es krim, tapi panas. Enggak banget gitu ya, orang pengennya menghilangkan kehausan di tengah-tengah cuaca yang panas, panas juga es krimnya. Nah seperti itu yang terjadi ya, ada analogi yang dipakai oleh Tuhan untuk menilai jemaat di Laodikia ini. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Nah dikatakan suam-suam kuku, karena engkau suam-suam kuku maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sama kalau tadi kita dapat semangkok bakso tapi kuahnya kuah yang dingin, enggak panas ya, mungkin kita enggak akan melanjutkan makanannya. Kita biarkan saja makanan kita tetap utuh begitu ya. Nah, apa yang terjadi? Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa kota Laodikia ini sangat maju, berkembang, kaya. Secara materi mereka kaya, tetapi di penilaian Tuhan, dalam pandangan Tuhan, mereka itu miskin dalam hal kualitas. Miskin dalam kepedulian. Kota ini memang membanggakan diri dengan tadi pakaian dari wool yang begitu berkualitas, begitu mahal. Lalu juga
ada industri farmasi lewat salep obat yang ternama pada zamannya, tapi mereka tidak menyadari kebutaan mereka. Apa yang terjadi kalau begitu? Jadi tampaknya kota Laodikia dengan segala kemajuan, dengan segala kehebatan yang ada, begitu percaya diri dengan kemampuan yang mereka punya, dengan kekayaan yang mereka miliki. Apalagi tadi dikisahkan ketika gempa bumi dahsyat melanda kota itu, mereka bisa membangun ulang dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi ada semacam kepercayaan diri yang berlebihan yang dialami oleh kota ini, sehingga mereka tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka masih manusia. Mereka tetap punya kelemahan. Kota Laodikia ini sesungguhnya menggantungkan kebutuhan air dari luar kota. Mereka tidak bisa mendapatkan air dari kota mereka sendiri. Sehingga bayangkan kalau pada waktu itu suplai air ke kota Laodikia diputus oleh musuh begitu ya, celaka, habis mereka. Sama barangkali seperti sekarang lagi ya konflik berkepanjangan di Ukraina dan Rusia. Ketika Rusia menyetop suplai gas ke negara-negara Eropa juga susah. Negara-negara Eropa harus mencari bantuan dari tempat lain. Nah, Laodikia ini percaya diri berlebihan dengan kondisi kejayaan mereka. Nah, itulah yang disebut dalam ayat 17 bacaan kita. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Nah, jadi apa yang dibanggakan oleh kota Laodikia, ya kaya, punya pakaian yang mewah, punya salep mata obat yang begitu terkenal pada zaman itu, justru semuanya itu tidak dipuji oleh Tuhan, tidak dilihat sebagai kebaikan. Malah penilaian Tuhan kebalikan dari apa yang dibanggakan oleh orang Laodikia. Dikatakan, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu kan semua kebalikan dari apa yang mereka punya ya. Mereka punya kekayaan disebut miskin. Mereka punya pakaian, industri wool, industri pakaian jadi yang terkenal dan mahal, disebut telanjang. Mereka punya salep obat yang mumpuni, disebut buta. Itu berarti apa? Perhatikan bacaan kita di awal ayat 14. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi apa yang mau disampaikan kepada jemaat di Laodikia adalah kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus menilai jemaat Laodikia ini sebagai miskin, buta, dan telanjang, itu mengatakan bahwa Tuhan mampu menilai, melihat keadaan Laodikia, keadaan gereja di masa kini, apa adanya. Apa yang manusia lihat, kemuliaan, kejayaan, kekayaan, prestasi sebagai hal yang membanggakan, justru Tuhan tidak mementingkan itu. Tuhan mementingkan apa? Kualitas individunya. Buat apa kita kaya? Buat apa kita punya pakaian yang mahal, yang mewah? Tapi kalau kita suam-suam kuku, tidak peduli pada orang lain, tidak peduli pada mereka yang menderita, tidak peduli pada mereka yang berkesusahan. Itu berarti apa? Tuhan punya standar, Tuhan punya penilaian yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan, dengan apa yang kita capai selama ini. Karena itu jangan berpaku pada standar dunia, kekayaan, ya, kejayaan. Itu boleh dicari, bukan ditolak sama sekali, tapi jangan itu yang jadi ukuran. Bagaimana kualitas individu, kualitas komunitas, itu yang betul-betul perlu diperhatikan karena Tuhan melihat itu. Nah, ketika dikatakan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Apa artinya ini? Jemaat Laodikia ternyata kehilangan vitalitas, kehilangan semangat, kehilangan daya hidup. Di luarnya tampak aktif, ya, ada kegiatan gereja, bangku-bangku jemaat terisi, orang-orang kasih persembahan ada, tetapi semuanya itu dilakukan seperti seperti kehilangan roh, kehilangan gairah tanpa tujuan. Seperti sebuah rutinitas. Oh, hari Minggu ke gereja, kasih persembahan, pulang.
tapi tidak ada semangat, tidak ada makna yang menjiwai. Kenapa saya harus ke gereja? Kenapa saya harus kasih persembahan? Kenapa saya harus melayani? Tidak ada lagi pemaknaan dan semangat yang seperti itu. Sesuatu berjalan mekanis, berjalan seperti apa adanya. Dan karena itu orang-orang Laodikia, orang-orang Kristen Laodikia menjadi orang-orang Kristen yang tidak peduli. Yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah kasih persembahan, selesai. Ada orang susah, nggak peduli. Bagaimana sikap kita kalau kita berjumpa dengan orang yang nggak peduli itu, Bapak Ibu? Nyebelin kan ya? Misalkan saja ada jemaat mau datang kebaktian, tapi dia kesulitan untuk naik tangga karena entah sudah berumur atau karena kendala yang lain. Tapi ada seseorang yang dekat dengan dia, melihat hal tersebut, berlalu begitu saja. Nggak peduli pada orang yang sedang berkesusahan. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tadi kehilangan kualitas hidup sebagai orang Kristen, kehilangan kesejatiannya sebagai seorang Kristen yang harusnya punya kasih. Dan kita belajar dalam jemaat Laodikia ini bahwa ternyata Tuhan itu rindu agar setiap orang Kristen itu betul-betul punya kejelasan bersikap. Kalau iya, iya, kalau tidak, tidak. Sehingga apa? Tidak ada yang disebut dengan netral. Orang yang memilih untuk bersikap netral biasanya adalah orang yang gak mau repot. Orang yang gak mau pusing. Ah, nanti kalau aku nolong dia nanti aku dapat masalah. Yang penting aku ke gereja aja gitu ya. Gak mau bersikap untuk ya berbuat sesuatu yang benar. Segala sesuatu dikerjakan seperti biasa. Nah, situasi seperti jemaat Laodikia, suam-suam kuku bukan tidak mungkin menjadi pergumulan iman kita juga, Bapak Ibu. Pernahkah kita menghadapi momen tidak dingin dan juga tidak panas? Dalam pengertian begini, tidak dingin itu berarti karena ya kita percaya kepada Yesus, ya kita kan orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi kita juga tidak panas karena merasa datar-datar saja. Ketika kita berdoa ya dengan kata-kata yang sama persis seperti mengulang doa kita yang kemarin-kemarin. Sudah dihafal ya, doa itu mengalir begitu saja spontan tanpa ada penjiwaan. Sehingga kita tidak tahu apakah itu betul-betul doa atau jangan-jangan ya sekedar hafalan yang kita sampaikan dalam doa. Ada semacam kekeringan dalam hati kita tatkala kita berdoa. Kita tidak lagi menjiwai kepada siapa kita berdoa sesungguhnya dan apa yang kita doakan. Hanya kepantasan saja, oh mau makan, doa makan. Nah ini paling sering nih sebenarnya nih. Paling sering doanya sama ya. Betul ya. Kalau doa makan kan relatif doanya sama tuh. Nah hati-hati kalau kita kemudian berdoa sebelum makan doanya kering. Artinya tidak ada penghayatan mengapa saya harus berdoa sebelum makan. Kita terjebak pada situasi suam-suam kuku tadi. Tidak dingin, tidak juga panas. Karena kita berdoa ya sekedar sebuah keharusan, sebagai sebuah hal yang rutin tanpa lagi ada penghayatan di dalamnya. Nah, kalaupun itu terjadi, Bapak Ibu, kita mengalami situasi suam-suam kuku, ini memang hal yang manusiawi, bisa hinggap pada diri siapa saja. Umat, pelayan, pendeta sekalipun bisa berhadapan dengan kondisi suam-suam kuku. Manusiawi. Yang penting adalah kita sadar bahwa kondisi itu tidak boleh berkelanjutan. Kondisi itu tidak ideal dan bukan yang Tuhan mau. Kita harus segera menyadari, oh iya, saya selama ini menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, ya karena keluarga saya adalah orang Kristen, maka saya pun juga menjadi Kristen. Saya berdoa ya karena orang Kristen dikatakan harus berdoa, tapi tidak ada gairah ketika memanjatkan doa. Tidak ada rasa hormat, rasa takjub kepada Tuhan yang kepadanya kita berdoa. Nah, inilah yang perlu kita sadari, kita perlu evaluasi agar jangan sampai ketika kondisi suam-suam kuku itu hinggap dalam diri kita, pelayan maupun juga saya sebagai seorang pendeta, kita harus bergerak maju. Kita harus kembali melihat bahwa kondisi ini bukanlah yang Tuhan mau. Ketika saya berdoa, ketika saya melayani, ketika saya pergi ke gereja, karena saya tahu apa yang sedang saya kerjakan.
Karena saya yakin bahwa Tuhan itu mendengarkan apa yang saya doakan. Karena saya yakin kedatangan saya ke gereja adalah karena Tuhan rindu untuk menjumpai anak-anaknya. Dan Tuhan juga ingin agar saya bersekutu dengan sesama orang percaya. Sehingga ada komunitas, ada persekutuan yang bisa berlanjut. Nah, hal itulah yang perlu kita camkan bahwa dalam aktivitas kita harus punya tujuan, kita harus bisa memaknai apa yang sedang dikerjakan. Tapi ketika sesuatu, entah itu melayani, beribadah, memberikan persembahan, sudah kita kerjakan seperti hal yang biasa tanpa ada gairah lagi, hati-hati. Itu pertanda kita sedang suam-suam kuku. Nah, selanjutnya firman Tuhan mengatakan begini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi jemaat Laodikia ini ya betul-betul begitu membanggakan apa yang menjadi standar dunia pada waktu itu, kekayaan, kemewahan lewat pakaian dan juga kehebatan lewat ilmu pengobatan. Bagi Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan disebut segala kebalikan yang dialami oleh Laodikia, miskin, buta dan telanjang. Nah, dengan teguran yang seperti itu, lantas Tuhan memberikan ajakan, memberikan nasihat. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Nah, lewat ayat ini Tuhan ingin mencelikkan mata orang-orang Laodikia yang semula ya dipandang oleh Allah sebagai pribadi-pribadi yang buta terhadap keberadaan diri mereka yang tidak berkualitas. Mereka merasa mereka kaya kok, punya industri perbankan, lalu juga ada industri pakaian. Mereka merasa itu hebat, itu oke. Tapi di mata Tuhan enggak. Tuhan ingin mencelikkan mereka, ingin mengembalikan apa yang lebih penting dalam hidup mereka. Ketika mereka menjadi kaya oleh karena industri perbankan pada waktu itu, Tuhan katakan, hendaklah engkau mencari emas yang membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Artinya apa? Carilah kebenaran yang berasal dari Tuhan, karena itu jauh lebih bernilai ketimbang kekayaan yang sudah kalian miliki selama ini. Jadi menjadi kaya tidaklah keliru, tetapi jangan lupa pada sumber yang memberikan kekayaan itu siapa? Tuhan sendiri. Itu yang dikatakan. Lalu ketika orang-orang Laodikia begitu bangga dengan pakaian wol yang begitu mahal, dikatakan oleh Tuhan, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Jadi jemaat Laodikia bisa pamer dengan pakaian hitam keunguan yang begitu mahal pada zaman itu. Tuhan katakan, jangan melulu arahkan pandanganmu kepada hal tersebut, tapi kenakanlah pakaian putih. Pakaian putih ini menggambarkan ya. Jadi kalau kita mengamati lukisan-lukisan Yesus, maka Yesus banyak digambarkan menggunakan pakaian putih ya. Bahkan ketika beberapa hari lalu pekan lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, pakaian putih itu juga digambarkan dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi pakaian putih adalah lambang dari kemenangan, tetapi juga lambang dari kesucian. Itu berarti apa? Bahwa orang-orang Kristen Laodikia jangan hanya bangga dengan kemewahan yang mereka bisa tampilkan, pakaian yang mereka kenakan. Yang penting adalah kualitas, bagaimana mereka menang dalam hal iman, tapi juga mereka bisa menjaga kesucian hidup mereka. Dan pesan yang serupa juga bukankah relevan bagi kehidupan kita? Dan ketika dikatakan minyak untuk melumas matamu, maka Tuhan mau katakan kepada jemaat Laodikia, kalian ini hebat, bisa punya obat salep mata yang sangat terkenal. Tapi ternyata kalian buta. Buta dalam pengertian apa? Buta rohani, buta nurani. Sehingga mereka
menjadi jemaat yang tidak peduli kepada orang-orang yang susah, entah di dalam kota itu ataupun juga di luar kota itu. Dan Tuhan katakan kalian harus menjadi pribadi yang melihat bahwa bukan kekayaan semata yang dipentingkan, bukan kejayaan semata yang bernilai, tapi juga bagaimana menjadi orang-orang Kristen yang penuh kasih. Itulah yang ingin Tuhan ajarkan kepada jemaat di Laodikia. Dan yang menarik adalah pada bagian berikutnya firman Tuhan mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, kalau kita melihat kecaman Tuhan kepada jemaat Laodikia, ini keras apa lembut Bapak Ibu? Keras ya. Mungkin terdengar kasar, karena tadi keadaan kota Laodikia ini begitu buruk secara spiritual, secara rohani. Tetapi teguran yang keras itu bukan berarti bahwa Tuhan gak peduli. Sebaliknya justru. Karena Tuhan mengasihi, karena Tuhan sayang kepada Laodikia, maka dia mau menegur, mau menasihati. Justru yang lebih celaka adalah kalau Tuhan sudah tidak lagi peduli kepada kita. Saking kesalnya dengan kita, enggak lagi ada teguran buat kita. Bukankah itu lebih celaka? Ketimbang kita ditegur dengan keras, itu pertanda bahwa kita masih dikasihi. Laodikia pun juga seperti itu, bahwa kalaupun mereka ditegur dengan keras oleh Tuhan, bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi mereka. Sebaliknya, Tuhan sangat sayang, peduli kepada mereka. Dan celakalah kalau ya kita tidak lagi ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan sudah tidak peduli kepada kita karena bersalahnya kita. Nah, sayangnya kritikan-kritikan dalam kehidupan kita direspon secara keliru ya. Kita menerima kritikan, kita anggap wah orang ini cari gara-gara, orang ini mencemarkan nama baik, orang ini nggak tahu saya dan seterusnya. Enggak, Tuhan katakan barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Oleh karena itu kita diajak untuk mau terbuka terhadap kritikan, teguran yang kita terima. Kalau benar, koreksilah diri, kalaupun salah ya sudah biarkanlah Tuhan yang menolong kita. Nah, dan Tuhan juga ya mengatakan pada bagian ayat 20, lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetok. Tentu ini tidak asing buat kita karena kita suka melihat lukisan Yesus di muka pintu sambil tangannya mengetok. Gambar yang diambil dari kisah surat kepada jemaat di Laodikia. Ketika digambarkan Tuhan berdiri di depan pintu, bukankah itu pertanda, itu pengajaran bahwa Tuhan itu punya inisiatif untuk menjumpai kita, untuk menunggu kita, membukakan pintu hati kita, supaya Tuhan masuk berkuasa menolong kita. Jemaat Laodikia terlalu lama mengandalkan kekuatan mereka sendiri dalam melaksanakan berbagai perkara. Dan Tuhan ingin katakan bahwa ini saatnya kalian membuka pintu hati kalian agar Tuhan diandalkan. Sehingga bukan lagi kekayaan yang diandalkan, bukan lagi ketenaran yang diandalkan, tapi Tuhanlah yang betul-betul diandalkan. Maka dengan begitu kita belajar bahwa menjadi gereja, menjadi orang-orang Kristen di masa kini, tantangan kita bukan tidak mungkin mirip dengan Laodikia. Yaitu apa? Kenyamanan hidup, ya, kemapanan. Alhasil kita mengerjakan segala sesuatu tanpa gairah. Nah hari ini kita belajar. Kita seperti diingatkan oleh Tuhan, pun saya pribadi sebagai seorang pendeta belajar dari kisah jemaat Laodikia ini betapa penting. Kita punya sikap yang jelas, iya katakanlah iya, tidak nyatakan tidak. Tidak ada sikap yang netral dalam pengertian tidak mau repot begitu ya. Kita harus bisa menyatakan sikap, kalau benar kita harus bela kebenaran. Kalau salah kita harus berani katakan bahwa itu bukan hal yang baik, itu keliru. Perlu kita koreksi. Dan kita juga penting untuk mengerjakan segala perkara kehidupan rohani kita dengan vitalitas, dengan makna, dengan tujuan. Bahwa saya memberi persembahan, betul-betul karena saya bersyukur. Betapa Tuhan itu baik, sekalipun pandemi, sekalipun penghasilan berkurang di tahun lalu, 2 tahun lalu, tapi saya masih hidup. Masih bertahan sampai dengan saat ini, karena itu saya mau bersyukur. Ketika kita melayani di gereja, kita melayani dengan makna bahwa saya hidup
karena anugerah Tuhan, sehingga saya ingin memberikan apa yang ada pada saya untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Sehingga dengan pemaknaan seperti itu, kita mengerjakan kehidupan beriman kita dengan vitalitas, dengan daya. Bukan sekedar mengulangi ritual-ritual yang sudah sering kita lakukan. Ya. Kasih persembahan, ya sudahlah, kasih aja persembahan. Atau melayani karena sekedar ikut-ikutan sebagai contoh. Atau kita ke gereja ya hanya karena kita orang Kristen ya hari Minggu harus ke gereja. Enggak. Kita melakukan semua hal-hal tadi dengan kesadaran, dengan makna, dengan tujuan bahwa saya ingin mengasihi Tuhan lewat apa yang saya lakukan. Maka biarlah kita sebagai orang-orang Kristen di masa kini terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang punya kualitas yang unggul, bukan secara dunia tetapi di mata Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang peduli, pribadi-pribadi yang mengerjakan segala sesuatu dengan semangat, dengan pemaknaan yang benar. Selamat menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang setia sampai akhir, dan kita tidak menjadi pribadi yang suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Selamat menyambut peringatan Pentakosta, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Ya Bapa, ketika dunia punya standar yang berbeda dengan apa yang menjadi standar Tuhan, ada kalanya kami terkecoh silau dengan berbagai hal yang dikenal, dibanggakan oleh dunia. Tapi malam ini kami belajar bahwa standar Tuhan, Engkau menghendaki kualitas pribadi kami. Engkau menghendaki kami bertekun dalam kebenaran dan berpihak pada kebenaran. Sehingga kami bukanlah pribadi-pribadi yang suam-suam kuku, yang tenggelam dalam kenyamanan, dalam kemapanan hidup. Tapi sebaliknya, pribadi-pribadi yang mau berproses, mau memaknai setiap perkara dari perspektif iman Kristiani kami, bahwa Tuhan menghendaki kami mengerjakan segala sesuatu dengan ungkapan syukur, menjalani hidup dengan benar. Maka biarlah Bapa bekal firman Tuhan yang kami dapat boleh kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dijumpai sebagai pribadi-pribadi yang sungguh berkualitas dan setia sampai akhir. Kami bersyukur dan berserah untuk firman Tuhan yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, batu penjuru gereja, kami serahkan doa ini. Amin. Saya serahkan kembali kepada rekan Jeril. Terima kasih Pendeta Adi. Bapak dan Ibu, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Solvi melalui rekaman. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara. Terima kasih bagi Majelis Jemaat GKI Cipinang Elo yang memberikan kesempatan bagi kami berempat melakukan pelayanan pujian pada ibadah kali ini. Lirik dari
Bapak dan Ibu, saat ini kita akan menuturkan keluh kesah kita, doa kita kepada Tuhan. Saya mengundang Ibu Dia Siswadi, Bapak Pram, dan Pendeta Diana Bahri untuk maju ke depan dan bersama-sama memimpin kita dalam doa. Lalu Bapak dan Ibu, sebelum doa dimulai, kita sama-sama menyanyikan refrain Yesus Tuhan dengar doaku. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan saat ini. Kami bersatu di dalam hati berdoa untuk Opa dan Oma yang ada di dalam rumah, agar tetap bersukacita dan sehat di dalam berkat Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk Oma Betsy, Opa Daud Iskandar, dan Oma Yulia, Oma Dery, Oma Lili Hardi, Oma Dian, Oma Dina Sowat, Oma Supia, Oma Pakan, Oma Erni, Oma Hilda Rusli, dan juga Opung Kris Huta Barat, Opung Simare-Mare, dan Opung Emi Putar-Putar. Yang masih banyak lagi Opa dan Oma yang saat ini sedang sendirian ada di rumah, karena mereka sangat membutuhkan kekuatan. Kiranya Oma dan Opa mengalami kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Allah Maha Besar yang senantiasa kami puja dan kami sembah di dalam nama Kristus Yesus. Kembali Bapa, kami menghadap Engkau, khususnya kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan, sertai kehidupan mereka, berkati kehidupan mereka. Pada saat-saat ini, anak-anak-Mu sedang menghadapi persiapan kenaikan kelas. Bahkan ada juga anak-anak-Mu yang sedang mencari untuk kelas yang berikutnya. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, dan Tuhan tempatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarkanlah anak-anak-Mu ini boleh mendapatkan tempat yang teristimewa untuk masa depan kehidupan mereka. Di dalam persiapan naik kelas, Tuhan juga menyertai persiapan mereka masing-masing. Sehingga apa yang mereka tempuh di dalam persiapan naik kelas ini bukan dari kekuatan mereka, namun kuat kuasa dari Tuhan saja. Kiranya ya Bapa,
kami hanya dapat menyerahkan keberadaan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan juga menyertai dan memberkati segala usaha pekerjaan masing-masing. Demikian juga Tuhan memberkati di dalam pelayanan mereka. Dengan hati yang semangat, mereka tetap setia untuk melayani Tuhan di dalam komisi anak sebagai guru sekolah minggu. Khususnya bagi guru-guru sekolah minggu senior, baik itu Ibu Dian, Ibu Ari, Ibu Esther, dan juga ibu-ibu yang lain. Dengan hati yang semangat, Tuhan limpahkan mereka di dalam pelayanannya. Walaupun di usaha yang senja, mereka tetap setia melayani Engkau di dalam mengajar anak-anak sekolah minggu, sehingga iman anak-anak sekolah minggu ini boleh semakin tumbuh kerohaniannya untuk senantiasa taat setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu yang dulu-dulu pernah terlibat mengajar di sekolah minggu GKI Cipinang Elok, yang saat ini mereka tidak bersama-sama dengan kami, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan mengetahui keberadaan mereka. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Baik itu di dalam pelayanan di tempat lain, tetap Tuhan berikan kekuatan, semangat dan sukacita di dalam melayani Tuhan. Seperti Ibu Betty, Ibu Swasti, Kak Agra, dan juga kakak-kakak yang lain, Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami hanya dapat menyerahkan anak-anak sekolah minggu, demikian juga dengan rekan-rekan guru sekolah minggu, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Dalam rangkaian doa kami ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami membawa hati kami membawa seluruh keberadaan kami. Kalau hari ini kami boleh ada duduk di tempat ini, menikmati pekan doa hari yang kelima. Tapi kami tahu Tuhan, di ruang yang lain, saudara kami, Meriska dan Hendrik, berduka karena kehilangan mamah mereka. Tuhan, kami tahu ketika kemarin kami berdoa buat kesehatan Ibu Airin, dan Tuhan menjawab dengan cara yang agung, cara yang tidak selalu bisa kami pahami dan kami terima. Tuhan sudah memanggil pulang pada dini hari. Kami mau berdoa buat Meriska, ya begitu kehilangan. Dan kami juga mau bersama dengan seluruh keluarga. Percaya Tuhan bahwa Engkau yang memulihkan, menghibur, memberi kekuatan yang baru. Kami juga mau berdoa untuk berbagai acara yang dipersiapkan, baik itu kremasi pada hari Minggu, maupun juga malam kembang pada esok hari. Kami meyakini Tuhan yang menyertai seluruh keluarga, dan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapak, kami juga saat ini mau datang kepadamu. Kalau kami melihat kesaksian pujian yang barusan kami
bisa nikmati lewat suara dan pesan dari saudara kami Solvi. Kami mau berdoa untuknya ya Tuhan, ketika ia pun sedang menjalani terapi. Tuhan, Engkau yang terus memulihkan kondisi tubuhnya. Kemoterapi dan segala sesuatu yang dijalaninya kami juga mohon Engkau berkati. Engkau tolong buat segala yang terbaik untuk kondisi kesehatannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pujian yang menguatkan. Karena judul lagu itu juga ditulis syairnya oleh seorang yang mengalami perjalanan dengan kemoterapi. Bapak, kami mau berdoa untuk Solvi. Kami menyerahkan kesehatannya dan berbagai terapi yang dilakukan. Berkati seluruh keluarga, berkati juga suaminya, supaya ia boleh terus dikuatkan dan ia boleh terus juga bersemangat untuk mau melayani Engkau di tengah segala keadaan apapun. Bapak, hari ini ketika kami boleh sama-sama menikmati dengan bernyanyi, dengan bermusik, kami mengucap syukur buat rekan kami, Pendeta Diki, yang dengan setia melayani lewat pelayanan musik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memakainya sedemikian dalam pelayanan musik bersama-sama dengan kami. Sudah beberapa lama ini. Dan kami tahu Tuhan, ia sedang mempersiapkan sidang tesisnya yang akan diujikan pada hari Kamis depan. Bapak, kami mengucap syukur ada seorang rekan dari Gereja Kristen Jawi Wetan boleh ada bersama dengan kami. Seorang pendeta yang melayani lewat bidang musik dan mau juga kembali dalam pelayanannya kelak di Malang. Bapak, kami mau mengucap syukur buat kehadirannya bersama dengan kami dan setiap bentuk pelayanan yang ia lakukan. Dan kami mau terus mendukung ketika ia sedang mempersiapkan sidangnya. Biarlah Tuhan semua persiapan-persiapan itu juga Tuhan berkati. Kami mau menyerahkan segalanya dalam tuntunan tangan Tuhan. Bapak, akhirnya kami mengucap syukur buat rangkaian hari kelima ini. Engkau terus menguatkan kami, Engkau terus menyertai kami. Kami bawa dan menyerahkan seluruh pergumulan dan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sungguh yakini menjadi juru selamat, sahabat, dan mendengarkan doa-doa kami. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, dengan berdiri kita akan mengakhiri ibadah pekan doa ini di hari yang kelima, dan bersama-sama kita menanyakan pada diri kita, setiakah diriku pada Tuhanku? PKJ 154, setiakah diriku? Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku bercela. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat dari hatiku, kuatkan
Mari kita masuk dalam doa penutup dan berkat. Bapa, itulah ungkapan hati kami bahwa kami yang berhimpun bersekutu di tempat ini sungguh rindu menjadi pribadi-pribadi yang bertekun dalam iman percaya kami. Kami juga rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia sampai akhir. Kami sadar bahwa kehidupan kami memiliki banyak warna, apakah itu suka maupun duka, apakah itu susah ataupun senang, apakah itu sehat ataupun sakit. Apapun musim kehidupan kami ya Bapa, kami rindu menjadi pribadi-pribadi Kristen yang bertumbuh, yang tetap memiliki semangat, memiliki daya hidup, sehingga kami tidak tenggelam dalam godaan suam-suam kuku, seperti yang Tuhan tegur kepada jemaat di Laodikia. Dan sebentar Bapa, ketika kami akan berpisah dari persekutuan kami, kiranya Tuhan yang mendampingi kami dalam perjalanan, Tuhan yang tuntun kami dalam ibadah keseharian kami, sehingga dimanapun kami berada, kebenaran Tuhan ada pada kami. Kami menjadi saksi-saksi yang hidup dimanapun kami berada, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, dimanapun Tuhan tempatkan kami berada, kami rindu menjadi berkat di sana. Dan biarlah ketika kami mengakhiri pekan doa Pentakosta malam kelima, kami akan kembali dalam hidup keseharian kami. Kami juga boleh kembali dalam iringan berkat Tuhan atas kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.